Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di podcast Sana Hukum dan Perlawanan, ruang dengar tempat kita membedah apa yang selama ini kita anggap tabu, bagaimana kekuasaan bekerja, siapa yang mengendalikannya, dan bagaimana masyarakat melawan ketika negara tak lagi berpihak pada rakyat. Hari ini kita masuk ke tema yang sangat krusial, yaitu neoliberal, kemudian ada corporate capture of the state, atau bagaimana negara perlahan disandra oleh kepentingan korporasi. Dari kebijakan ekonomi, kemudian undang-undang, tata ruang, sampai pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Semuanya menunjukkan pola penguasaan yang semakin rapi. Dan untuk membahas ini, kita kedatangan sosok yang bukan hanya penulis dan intelektual, tapi juga merupakan saksi sejarah, seorang peneliti di Inggris Pena dan aktivis yang pernah menjadi tahanan politik di Orde Baru karena sikap kritisnya terhadap negara. Selamat datang, Bung Ken Budha Kusumandaru. Apa kabar? Baik, terima kasih ya sudah diundang ke acara kalian. Siap, terima kasih. Sama-sama, Bung. Oke, kita mulai ke pertanyaan pemanasan nih, Bung Daru. Oke, Oke, ada salah satu istilah yang sering sekali kita dengar saat ini adalah neoliberal. Neoliberal ini apa sebenarnya, Bung, yang sedang kita bicarakan? Sebuah ideologi kah atau sistem ekonomi atau sebuah cara berpikir? Silakan. ya neoliberal itu sebagai isme ya adalah ideologi. Ya, jadi neoliberalisme itu cabang dari liberalisme gitu ya. Yang sesungguhnya dia menjadi neo karena dia banyak dari liberalismenya dalam neoliberalisme itu hanya berlaku untuk pasar Yep. gitu. Jadi yang membedakan neoliberalisme dari liberalisme yang klasik adalah bahwa eh, di sini di neoliberalisme ini eh, ada satu ada satu ekstremitas gitu. Semua hal yang liberal itu ditaruh di pasar. Dia memiliki kepercayaan mutlak atas kebebasan berusaha dan kebebasan berkompetisi. Jadi eh, dia itu versi paling fanatik dari liberalisme gitu ya, dan karena dia paling fanatik gitu ya, fanatisme pasar gitu, jadi sebetulnya lebih lebih tepat dan lebih ini ya, lebih lebih berguna. Nah, kalau menurut aku dia lebih berguna bagi kita gitu ya untuk menyebut neoliberalisme ini sebagai ideologi fanatisme pasar gitu. Jadi dia punya turunan ekonominya gitu ya, yaitu tadi bagaimana pasar itu ditempatkan sebagai satu-satunya solusi gitu ya bagi semua persoalan di muka bumi ini gitu ya. Terus kemudian juga dia adalah sebuah sistem politik gitu. Bagaimana politik demokrasi bahkan gitu ya dikelola sebagai sebuah pasar gitu. Dia juga sebuah sistem sosial di mana semua orang, semua barang, semua ide adalah komoditi. Gitu. Jadi Oke. ya fanatisme pasar itulah sebetulnya neoliberalisme. Oke. Jadi gini, Bung. Kalau kita melihat neoliberal ini, bagaimana awalnya dia masuk ke Indonesia dari pasca Orde Baru dan bagaimana ia membentuk ulang negara ini? Neoliberalisme itu sudah masuk sejak era Orde Baru. Yep. Jadi neoliberalisme itu diperkenalkan oleh eh, tiga setan dunia kan, Ya. ya Bank Dunia, eh, Dana Moneter Internasional, eh, satu lagi World Bank, IMF sama WTO, ya.
Badan Perdagangan Siap, Dunia, siap. ya. Jadi itu 3 setan dunia itulah yang sebetulnya bukan sekedar memperkenalkan gitu ya, tapi memaksakan neoliberalisme di Indonesia itu. Ingat ketika barangkali nanti kawan-kawan bisa buka-buka arsip lama gitu ya, ada foto di mana Direktur IMF paku tangan begini melihat dengan sinis pada Soeharto menandatangani perjanjian pinjaman dari IMF. Nah, perjanjian pinjaman itu diikuti atau disertai dengan syarat privatisasi atas banyak sektor-sektor publik. Ya, jadi di situ sudah mulai gitu ya, yang namanya pengelolaan negara harus diserahkan kepada pasar, itu sudah mulai di sana. Gitu. Nah, pasca Orde Baru ini juga sebetulnya bagian dari kritikku terhadap angkatanku sendiri, angkatan 98 dan sebelumnya, adalah karena kami tidak menyiapkan alternatif ya, sistem ekonomi Indonesia pasca Orba, maka kemudian kekosongan itu diisi oleh lembaga-lembaga neolib. Hampir semua elemen-elemen neolib masuk, gitu ya, termasuk donor dalam bentuk bantuan G2G atau bahkan juga dalam bentuk kerjasama yang disebut kerjasama masyarakat sipil. Sepanjang tahun 2000-an sampai 2004, apalagi setelah Aceh, gitu, setelah bencana tsunami Aceh, itu hampir semua sektor masyarakat sipil sudah dikuasai oleh logika neoliberal. Gitu ya. Jadi bagaimana rejim implementasi, rejim outcome, gitu ya, itu mulai merajalela, gitu ya. Yang namanya rejim outcome itu kan rejim pasar, gitu. Dia memperlakukan proses sosial sebagai sebuah pabrik, gitu, sehingga harus ada produk, nah kan gitu, harus ada deliverables, gitu ya, sesuatu yang bisa digenggam, gitu ya, ada produknya. Kalau nggak ada produknya, kalian percuma bikin kegiatan, gitu. Nah, yang jadi logika pasar itu bahkan sudah masuk dan mencengkeram sampai ke ranah masyarakat sipil. Gitu. Dan itu mulainya tahun 2000 sampai 2004 2005, masuk zaman SBY awal. Oke, sebenarnya indikator paling jelas bahwa negara sedang di-capture oleh korporasi itu apa, Bu? Nah, corporate capture itu bagian kecil ya dari banyak strategi yang dipergunakan oleh neoliberal. Ya, kekuatan-kekuatan pro neoliberal gitu ya. Tapi strategi ini kemudian menjadi menonjol gitu ya, dan kemudian menjadi dibahas banyak orang karena dia kasat mata. Gitu ya. Strategi-strategi yang lain semacam hegemoni gitu ya, bagaimana terutama academic capture ya, itu jarang sekali dibahas gitu ya. Tapi memang corporate capture ini yang berdampak paling langsung kepada kesejahteraan rakyat. Gitu ya. Ada yang namanya academic capture di mana kampus-kampus kemudian diberlakukan sebagai sebuah pabrik intelektual, gitu ya. Bagaimana nilai-nilai kerakyatan digusur dari kampus-kampus dan digantikan dengan nilai-nilai pasar. Bagaimana para cendekiawan, gitu ya, dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membenarkan praktek-praktek ekonomi, politik dan sosial mereka. Tapi itu tidak langsung kelihatan dampaknya di tengah rakyat. Yang kelihatan langsung adalah corporate capture. Gitu. Nah, pertanda paling utama dari corporate capture adalah ketika kebijakan itu kebijakan pemerintah, gitu ya, sistem hukum, jadi keseluruhan tata negara, kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pengadilan, perundang-undangan, gitu ya, itu jelas-jelas ya tanpa tedeng aling-aling, gitu ya,
itu membela kepentingan pengusaha. Bahkan ketika kita sudah ada bukti yang tidak bisa dibantah lagi bahwa apa yang mereka lakukan merugikan rakyat. Ya, tapi keputusan itu tetap turun, dipaksakan. Jadi salah satu kunci dari kata kuncinya adalah dipaksakan. Ya, kata kunci kedua adalah berpihak terang-terangan. Ya. Secara telanjang dia berpihak pada korporasi. Ya. Kebijakan dipaksakan, itu semut aja tahu gitu ya. Itu berpihak pada korporasi. Gitu. Nah, itulah tanda utama dari corporate capture. Dan itu pula mengapa corporate capture menjadi satu hal yang mendesak untuk kita bahas dan untuk kita atasi, gitu ya. Karena itu yang secara langsung dia berdampak pada kehidupan masyarakat. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat corporate capture ini terjadi secara sadar ataukah ia hasil dari kebijakan yang memang bertahap tapi kita biarkan begitu saja, Bu? Agak kebalik ya, Yap. agak kebalik. Proses corporate capture itu pertama-tama dimulai dengan political capture. Jadi ini kalau kita tarik lagi gitu ya Yap. ke belakang, apa yang memungkinkan corporate capture ya adalah demokrasi formal. Ya. Pemilu langsung tapi diselenggarakan dengan cara yang sangat formalistik. Ya. Dampak paling besar dari sistem pemilu langsung yang formalistik begini ya adalah biaya politiknya terlalu tinggi. Ketika dia biaya politiknya sangat tinggi, siapa yang paling punya sumber daya untuk membiayai para politisi ini? Corporate capture dimulai atau jadi sistem pemilu formal yang sekarang gitu ya, itu ada menyediakan pintu belakang untuk masuknya kepentingan kapital. Para politisi dibuat ya ketergantungan pada sumbangan dari para pengusaha besar ini. Ya. Dan yang namanya pengusaha kan nggak mungkin dia ngasih sesuatu secara cuma-cuma. Ya. Itu pasti ada udang di balik bakwan, gitu kan? Gitu. Jadi nggak akan sangat naif sebetulnya bagi kita untuk menganggap bahwa pemilu yang seperti yang dilakukan di Indonesia ini adalah sesuatu yang baik-baik saja. Gitu. Justru sistem pemilu inilah yang memungkinkan, gitu ya, munculnya atau terjadinya corporate capture. Dimulai dengan pemilu yang formal, biaya politik tinggi, di situ para politisi ini ditangkap, ya, ditangkap oleh sumbangan dari para pengusaha besar. Nah, begitu dia ditangkap sekali, 2 kali, 3 kali, gitu ya, dikasih sumbangan. Mungkin pemilu pertama dia nggak minta sesuatu. Pemilu kedua dia nggak minta sesuatu. Pemilu ketiga, gitu ya, sudah zaman Jokowi, semua sudah kena. Gitu. Jadi, ya sudah, mau apa lagi? Semua politisi yang sekarang ada, gitu ya, itu sudah ada di kantongnya para pengusaha. Gitu. Mereka juga nggak akan survive kalau nggak ada duit dari para pengusaha ini. Gitu. Ya. Nah, Jadi, yep. Jadi gini Bung Dalu, kalau kita berbicara produk politik ini kan, sebenarnya ada atau tidak undang-undang yang memang apa ya kita istilahkan sebagai pasal titipan ini, Bung? Oh, pasal titipan itu ada di semua undang-undang. Yep. Jadi ini sesuatu yang agak
keliru ya, kita Yap. keliru ngelihatnya. Semua undang-undang isinya adalah pasal titipan. Bahkan ketika pasal titipan itu dari kita, gitu ya, kan tetap kita mendorong, kita mendesak, kita aksi gitu ya, agar satu pasal masuk di Yap. dalam undang-undang, ya kan? Itu kan artinya pasal itu adalah titipan dari kita, ya. Jadi yang harus harus kita pahami adalah bahwa tiap pasal dari undang-undang manapun adalah hasil dari sebuah pertarungan politik, gitu. Jadi kita sendiri mesti clear, gitu ya, pasal titipan, titipan siapa, Yap. ya. Pasal ini berpihak pada siapa, itu dulu, gitu. Jadi Oke. semua pasal itu pasal titipan gitu loh. Dia adalah cerminan dari kepentingan ekonomi politik dari kelompok tertentu. Gitu. Apakah ya kalau ada pasal yang mengkriminalisasi LGBT misalnya, harus dicek siapa yang mendesakkan pasal ini. Kepentingan mereka apa supaya pasal ini masuk gitu. Gitu loh. Jadi tiap pasal harus dicek begitu karena semua pasal ada titipan. Nah, sekarang persoalannya yang sebetulnya mau kamu tanyakan kan, Yap. berapa banyak dari undang-undang kita yang sebenarnya pasalnya itu berpihak pada pengusaha begitu, Yap. Yap, betul. ya. Nah, aku belum punya datanya karena belum ada yang meneliti Yap. ini. Ya, bagusnya memang ada dari akademisi gitu ya, yang Iya, iya, iya. dia browsing, dia scanning, dia dia oprek itu undang-undang kita gitu ya, berapa banyak pasal yang sebetulnya berpihak pada pengusaha gitu. Tapi secara garis besar gitu ya, dari eh, dari apa yang kita alami saja gitu ya, eh, kita bisa lihat bahwa misalnya omnibus law, Yap. ya, omnibus law itu hampir 100% lah bisa kita bilang dia pasalnya berpihak pada pengusaha. Hmm. Gitu. Jadi kita bisa kalau kita tanya berapa banyak yang berpihak pada pengusaha nggak tahu gitu. Tapi ada beberapa Yap. undang-undang yang secara gila-gilaan gitu ya, itu hampir 100% berpihak pada pengusaha. Hmm. Gitu. Mungkin undang-undang Minerba, aku tidak lihat undang-undang Minerba ya, aku nggak pelajari itu gitu. Tapi dari omnibus law aja udah kelihatan gitu. Yap. Itu hampir 100% pasalnya yang berpihak pada pengusaha. Jadi kira-kira situasi di Indonesia itu kayak gitu. Yap. Oke. Kalau kita berbicara undang-undang ini, Bung, selain dari Omnibus Law ini tadi, apa menurut Bung Daru yang paling mencerminkan neoliberalisasi negara dan corporate capture selama 20 tahun terakhir itu undang-undang apa nih, Bung? Selain undang-undang minerba ini tadi, Bung, yang Bung lihat selama ini. Eh, kalau dari kalau yang benar-benar dia nggak terbantahkan lagi dia adalah Yap. corporate capture adalah omnibus law, gitu Yap. ya. Jadi aku aku bisa ngomong itu karena aku sudah pelajari. Tapi kalau ditanya undang-undang dari kapan sih corporate capture ini berlangsung, gitu ya, ya aku bilang sih mulai dari undang-undang, sebenarnya dia mulai dari undang-undang otonomi daerah. Yap. Karena model otonomi daerah itu mencerminkan eh, pembukaan pasar. Jadi dia memungkinkan langsung para pengusaha asing gitu ya, pengusaha, Yap. bahkan kalau kita ini teman-teman yang doyan soal-soal kolonialisme internal apa segala macam, memungkinkan pengusaha Jakarta untuk menginvasi semua daerah-daerah di luar.
di luar Jawa, gitu ya. Jadi eh, bagaimana pasar dibuka, gitu ya. Itu sudah mulai dari Undang-Undang Otonomi Daerah, Hmm. gitu. Jadi eh, kelihatannya bagus, ya. Kelihatannya dia memberi ruang pada politik lokal. Tapi di balik itu, gitu ya, nyelip kepentingan neoliberal. Yep. Jadi corporate capture itu bukan iya atau tidak, tapi Hmm. berapa persen. Oh iya 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 iya. Ya, ada titik masuk mana gitu yang membuka pintu, membuka celah gitu ya, membuka peluang kepentingan pengusaha mendominasi. Ya. Jadi jangan dilihat undang-undang ini mencerminkan corporate capture, yang ini enggak, bukan gitu. Semua undang-undang sejak Hmm. otonomi daerah gitu ya, sejak 2004 2005 gitu ya, sejak zaman SBY sampai ke belakang sini itu semua isinya ada corporate capture-nya gitu. Tapi dia mungkin cuma satu pasal, mungkin eh, dua tiga pasal gitu ya, tapi dia membuka backdoor agar korporasi ini bisa pegang peranan. Yep. Nah, makanya kalau yang benar-benar secara telanjang dia menunjukkan watak corporate capture-nya omnibus law. Tapi kalau kita Yep. teliti semua yang lain, undang-undang yang lain, ada yang bersedia menyisir itu, gitu ya, itu semua di semua undang-undang ada unsur corporate capture, Hmm. begitu. Oke. Nah, jadi ada salah satu istilah juga ini regulatory capture nih, Bu. Sebenarnya bagaimana Hmm. mekanisme dari regulatory capture berlaku di sektor agraria, tambang dan energi, Bu? Ya itu sama. Jadi kan tadi aku bilang ya, Yap. eh, corporate capture itu adalah ujung dari proses, Hmm. gitu ya. Eh, atau mungkin bisa kita bilang dia Hmm. payungnya. Payungnya adalah corporate capture, tapi bentuknya bisa macam-macam. Ada eh, capture politisi, gitu ya. Ada capture hukum, gitu ya. Ada capture akademik, gitu ya. Ya, orang-orang yang eh, menuliskan tinjauan akademik untuk omnibus law itu kan istilahnya ilmuwan bayaran ya, Yap. gitu loh. Itu adalah ilmuwan yang sudah di capture oleh korporasi, gitu loh. Dia udah peduli amat dengan jangankan kepentingan rakyat ya, Yap. gitu. So, kejujuran ilmiah aja udah dia buang gitu karena rekeningnya udah penuh, gitu. Jadi regulatory capture itu salah satu unsur dari payung yang namanya corporate, Hmm. gitu. Jadi yang tadi aku bilang gitu ya, kita tinggal berapa persen aja dari regulasi ini yang dia berpihak pada pengusaha, gitu. Nah, misal begini, eh, eh, soal eh, carbon trading ya, Yap. Karbon. ya, Yap. carbon trading. Kalau menurut kalian carbon trading itu bisa diterima apa enggak sebagai sebuah solusi? Ini Yap. supaya jangan aku Ah, doang gitu ya, tapi kita ah, bisa ah. ngobrol. Yap. Sebenarnya kalau dari yang dibaca di media itu merupakan salah satu solusi palsu katanya. Itu solusi asli, Yap. serius, asli Solusi dari asli. tangan Yap. korporasi. Bukan dari tangan masyarakat itu. Iya, jadi jangan disebut itu solusi palsu gitu Yap. ya. Seakan-akan dia solusi yang nggak benar gitu. Tapi itu benar solusi. Itu adalah solusi yang benar menurut logika pasar Yap. Yap. gitu. Jadi kalau kita bilang itu solusi palsu gitu ya, dia tidak mengungkap ya siapa di balik eh, pencetus solusi ini ya. Hmm. Dia tidak melihat bagaimana
atau kepentingan apa yang ada di balik solusi ini, gitu loh. Jadi ketika kita bilang, oh itu solusi palsu, itu kemudian perdebatannya selesai, gitu ya. Tapi kalau kita bilang ini adalah solusi neoliberal atas krisis iklim misalnya, kita jelas menunjuk biang keladi dari solusi ini, ya, itu lahir dari otak-otak neoliberal. Kalau mau dilawan solusi ini, gitu ya, yang dilawan adalah orang-orang pro neoliberal. Untuk melawan solusi carbon trading, ya, pemikiran neoliberal itu yang harus kita lawan dulu. Dan itu harus berfungsi sebagai kritik juga, otokritik ya, bukan sekedar kritik, tapi otokritik. Jangan-jangan analisis kita sendiri banyak memakai logika neoliberal, gitu. Jadi regulasi mengenai carbon trading, gitu ya. Dan dengan mengelus dada, gitu ya, aku harus legowo bahwa banyak teman-temanku yang sekarang memang cari mata pencahariannya adalah lewat carbon trading kan, ya, para pejuang lingkungan yang ikutan carbon trading, gitu. Mereka, ya daripada kalau kita nggak ngambil ini nanti pas orang lain yang ngambil, gitu. Ya. Jadi proses capture, regulation capture, ya, pada intinya begini. Regulasi itu secara ideologi fungsinya apa? Yuk. Regulasi itu bukan sesuatu yang netral, bukan sesuatu yang supremasi hukum. Aku nggak percaya dengan supremasi hukum. Hukum itu selalu tunduk pada politik dan ideologi tertentu. Nah, fungsi regulasi adalah memberi sinyal pada masyarakat, ya, mengenai hal yang benar dan yang salah, hal yang baik dan yang buruk. Kalau kita mencuri, kemudian dihukum, ya ada undang-undangnya dilarang mencuri, itu adalah sinyal bagi masyarakat bahwa mencuri adalah sebuah tindakan yang tidak benar, tidak baik. Kalau ada regulasi yang mengatakan inilah caranya kita kalau mau mengatasi krisis iklim dengan carbon trading, sinyal apa yang diberikan pada masyarakat? Masyarakat akan menganggap bahwa carbon trading adalah hal yang benar dan baik, ya kan? Gitu. Jadi regulatory capture itu eh, punya fungsi memperlancar bisnis, gitu ya, memperlancar usaha, membuka peluang-peluang bisnis baru, gitu ya. Tapi juga dia punya fungsi ideologis, ya, memberi sinyal tentang apa yang dianggap benar dan baik bagi masyarakat. Jadi bukan sekedar, gitu ya. Hukum itu ya oke lah, semua harus tunduk pada hukum, gitu ya. Tapi masalahnya, gitu ya, hukum akan selalu tunduk pada politik dan ideologi tertentu. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat sistem hukum di Indonesia hari ini, Bung, ini sistem hukum ini memang dirancang untuk memudahkan modal besar masuk, ataukah ini merupakan salah satu kecelakaan sejarah, Bung? Uh, Hukum selalu dirancang, Yep. ya, nggak ada hukum yang nggak dirancang, ya. Selalu ada, kalau itu diajukan oleh baik oleh parlemen maupun oleh presiden, ada ahli yang merancang itu, ya. Dia berkonsultasi, dia mendengarkan, bikin dengar pendapat, Yep. ya. Dia bikin rapat, itu dirancang, gitu. Sehingga semua yang namanya undang-undang sistem hukum itu dirancang, gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita bicara soal agraria misalnya, Yep.
di mana posisi agraria dalam sistem neoliberal. Nah, itu mesti kita temukan dulu, baru kemudian kita sandingkan gitu ya dengan aturan-aturan tata ruang gitu ya, karena itu juga menyangkut agraria sebetulnya gitu ya. Jadi persoalan aku juga agak ini gitu ya, agak kayaknya kita harus mulai ganti istilah agraria itu gitu ya. Jadi ruang gitu. Sehingga dia tidak kemudian terbatas pada persoalan pertanian atau pedesaan gitu ya, tapi juga bisa mencakup bagaimana pertarungan untuk ruang di perkotaan gitu ya. Bahkan juga kita bisa bertarung di ruang virtual gitu. Nah, bagaimana neoliberalisme memperlakukan ruang dan waktu ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi soal tulisannya Harvey ya, David Harvey ya. Karena sejauh yang aku pelajari, yang paling mendalami soal bagaimana neoliberalisme memperlakukan ruang dan waktu itu Harvey. Jadi kapan-kapan aja gitu ya. Nah, jadi memang pelan-pelan yang disusun gitu ya. Pembatasan penggunaan ruang gitu ya. Pemberian kelihatannya memberi hak istimewa pada masyarakat adat untuk mengelola ruang sendiri gitu ya. Tapi di balik itu peraturan-peraturan itu juga sekaligus mengisolasi masyarakat adat, dan pada saat yang bersamaan dia membuka jalur masuknya kapital. Nanti kita kita bisa bikin diskusi yang lebih dalam soal ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat apa yang seringkali disebut sebagai pelanggaran atas hak masyarakat adat itu dilindungi oleh undang-undang semua. Tindakan-tindakan itu dilindungi oleh undang. Adalah bagian dari perencanaan sistem ekonomi nasional. Gitu. Okay. Jadi gini Bung Daru, saya ingin bertanya terkait dengan pengalaman Anda di masa Orde Baru. Anda pernah merasakan bagaimana keras tangan negara ketika kekuasaan itu disetir untuk kepentingan tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini, apa kemiripan pola Orba dengan kondisi yang kita rasakan saat ini, Bung? Mungkin aku harus ini dulu ya, harus membuyarkan dulu Yep. Imajinasi tentang demokrasi yang kita hadapi sekarang. Ya. Gitu ya. Jadi gini, persoalannya bagi aku gitu ya, negara adalah selalu mencerminkan kepentingan dari kelompok yang paling berkuasa di masyarakat. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang negara nggak lagi berpihak pada rakyat. Itu pernyataan yang keliru. Negara akan selalu berpihak pada rakyat tertentu dari kelompok tertentu yang dia paling aktif, dia paling terampil, ya, dia paling bekerja keras untuk menguasai negara. Kelompok ini yang mengambil beban, ya, mengambil tanggung jawab untuk memecahkan semua, untuk memberi solusi pada semua masalah dalam masyarakat. Tentu dari sudut pandang kepentingan mereka sendiri. Dan mereka juga yang mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi itu. Ya. Kita sebut kalau dalam teori ekonomi politik
klasik kita sebut ini sebagai kelas berkuasa, the ruling class. Jadi ruling class dalam ekonomi politik klasik bukan sekedar bayangannya itu raja yang tinggal perintah-perintah, tapi dia adalah sebuah kelas yang di situ ada kerja, di situ ada apa namanya, ada usaha, di situ ada pertarungan, di situ ada ideologi, gitu ya. Negara akan selalu mencerminkan kepentingan kelas yang menguasainya, gitu. Jadi Orde Baru dikuasai oleh kelas yang mana? Gitu. Dia kalau menurut aku dan teman-temanku saat itu, yang menguasai Orde Baru adalah kapitalisme militeristik. Yep. Si kapitalis penguasai negara, tapi dia mempergunakan tangan-tangan militer untuk memperlancar kapitalisme. Ya. Yang sekarang, nah ini kita perlu berdebat gitu ya, dan kita butuh untuk menggali dengan sangat keras gitu. Yep. Itu sebetulnya apa yang kita hadapi sekarang? Nah, kalau menurut aku, yang kita hadapi sekarang adalah kalau secara gampang gitu ya, dia adalah rejim neoliberal kelontong. Apa itu neoliberal kelontong? Jadi dia adalah dia cara bekerjanya sudah neoliberal, Yep. gitu ya, tapi dia tidak punya etos neoliberal untuk apa namanya, untuk driving kekuatan produktif. Jadi ini sebetulnya masih mirip-mirip gitu ya, masih 11-12 gitu ya, dengan model kapitalis komprador zaman Orde Lama. Jadi ini penguasa-penguasa lokal ini sudah jadi oligarki. Kalaupun jadi sistem oligarki itu sudah kayak apa namanya, sudah kayak ada subkontrak begitu. Ada oligarki nasional, nanti dia subkon ke oligarki lokal gitu ya, nanti oligarki lokal dia subkon lagi ke oligarki yang lain yang lebih bawah lagi gitu ya. Tapi keseluruhan sistem ekonomi politik Indonesia sekarang sudah ada banyak tier gitu, bukan tier ya, tier gitu, ada banyak tiers gitu ya. Ada banyak lapisan-lapisan, di mana masing-masing lapisan ini, di dalam masing-masing lapisan ini ada penguasanya sendiri yang mengabdi pada penguasa lain di atas. Bahkan ketika ada oligarki nasional ini, dia juga mengabdi pada oligarki yang lebih tinggi. Gitu. Jadi itu sangat beda dengan misalnya kalau kita bicara soal oligarki di Amerika dan di Eropa, gitu. Di mana oligarki di sana ya tidak mengabdi pada siapa-siapa, mereka mengabdi pada diri mereka sendiri. Gitu. Tapi oligarki di Indonesia ini gitu ya, itu kayak bahkan masih ngikutin sistem feodal, di mana oligarki yang lebih bawah ya, itu kayak bangsawan zaman dulu gitu ya, membayar upeti pada oligarki yang levelnya lebih di atas. Gitu. Jadi ini memang kalau ngikutin teori perkembangan yang tidak merata dan campur aduk ya, uneven and mixed development, gitu. Ini ada kapitalisme, neoliberalisme, gitu ya, oligarki, tapi nggak persis sama dengan oligarki yang ada di negara maju.
sistem oligarki di sini, sistem neoliberal di sini, gitu ya, tercampur aduk dengan gaya feodalnya, gitu ya, tercampur tercampur aduk dengan gaya militeristiknya, gitu ya, gaya kekerasannya, gitu ya. Eh, Bahkan juga kalau kita bicara soal budaya kekerasan, Indonesia ini kan dipenuhi dengan budaya-budaya lokal yang memang mengendorse kekerasan. Gitu. Di hampir semua daerah di Indonesia, budaya kekerasan itu ada dan legitimate. Gitu. Jadi eh, tinggal hampir semua budaya lokal di Indonesia itu punya dua sisi, gitu ya. Dia punya sisi musyawarahnya, gitu ya. Tapi dia juga punya sisi kekerasannya. Tinggal mana yang di apa namanya istilahnya ditampilkan aja, gitu. Ya di Bengkulu juga pasti ada, gitu ya. Kalau di uh, kalau di Sulawesi misalnya ada tradisi sarung, ya, orang Yep. kalau gitu ya, dia Yep. saling tusuk dengan badik di dalam sarung, gitu, itu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tradisinya orang Jawa kan bilangnya gitu, apa, kerisnya di belakang, gitu ya, di depan manis 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 manis, tiba-tiba keris keluar nusuk, gitu. Jadi tapi tetap itu budaya kekerasan, menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Nah, campur, gitu ya. Demokrasi sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah cara hidup di Indonesia itu belum benar-benar memperoleh kemenangan. Dia belum pernah benar-benar hegemoni. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang berbeda adalah metodenya, yang berbeda adalah peraturannya, yang berbeda adalah pelakunya. Gitu. Zaman dulu pelakunya militer langsung, sekarang polisi, misalnya, gitu ya. Tapi keangkuhan pejabatnya masih sama, gitu ya. Korupsinya masih sama, kekerasannya masih sama, gitu ya. Bahkan makin lama makin nggak terkendali, gitu ya. Mereka makin makin nggak malu-malu lagi melakukan kekerasan. Gitu ya. Masih ada 600 orang kan yang ditangkap Yep. Agustus kemarin dan masih ditahan, ya. Eh, jadi kalau aku bilang memang dia, jadi gini, periode SBY dan awal-awal Jokowi itu kekerasan ini ditaruh di belakang, gitu ya. Tapi dia tidak benar-benar dimatikan, gitu. Jadi sepertinya elit politik, ya, rejim reformasi ini ya menunggu saja, gitu, kapan senjata ini akan keluar, gitu. Jadi kalau ditanya apa yang berbeda, ya kalau dari situasi politiknya sekarang ada lebih banyak channel untuk bicara dan nggak semua channel itu bisa dibendung oleh pemerintah. Tapi juga pada saat yang bersamaan, krisis ekonomi yang sekarang mulai mencekam, gitu ya, itu kelihatannya akan lebih parah daripada krisis ekonomi yang kami hadapi zaman Soeharto. Gitu. Jadi kalau aku bilang gini, setiap zaman menghadirkan tantangan dan peluangnya sendiri. Gitu. Kalau mau membandingkan zamanku dengan zaman sekarang, lebih baik eh, kita lihat apa bentuk tantangannya yang sekarang, gitu ya, dan apa solusi yang bisa
dihadirkan oleh generasi yang hari ini gitu ya, untuk mudah-mudahan bisa melampaui capaian dari generasi zaman Orde Baru gitu. Oke. Jadi gini Bung, kalau kita membahas oligarki ini kan, sepertinya bagaimana oligarki baru ini terbentuk di era reformasi setelah euforia dari demokrasi ini mengendur, Bung? Ah, ini belum ada penelitiannya eh, yang jadi aku nggak bisa memberikan jawaban yang definitif gitu ya. Ya. Bagaimana persisnya proses ini gitu. Tapi kalau sekilas gitu ya, sekilas kita lihat siapa saja sih yang biasa dituduh orang sebagai oligarki, biasa Ya. ditunjuk sebagai oligarki. Nyaris semua dari orang-orang yang disebut sebagai oligarki ini adalah orang-orang yang memegang kekuasaan ekonomi zaman Orde Baru. Oke. Oke, Bung. Jadi gini, Bung. Jadi sebagai seorang yang pernah dipenjara karena melawan negara, apakah Anda melihat hari ini ada harapan atau justru pengulangan terhadap sejarah, Bung? Terus sejarah terus selalu berulang, Yep. ya. Sejarah selalu berulang. Tapi permasalahannya begini, eh, apakah generasi yang sekarang ya, punya cukup kemauan dan kemampuan ya, untuk mendobrak apa namanya pengulangan sejarah ini? Selalu yang ketika rakyat bergerak gitu ya, ini pemerintah takut gitu ya, dan kemudian eh, pemerintah akan kasih banyak konsesi. Tapi kan di belakang layar pemerintah ini juga gitu, terutama ketika sudah terjadi corporate capture gitu ya. Pemerintahan yang namanya pemerintah itu sendiri isinya adalah orang-orang pengusaha. Yep. Hmm, hmm. DPR isinya pengusaha semua gitu ya, sama artis gitu ya. Hmm. Nah, artisnya juga udah pengusaha sebetulnya Yep. gitu ya. Eh, yang jadi presiden juga pengusaha gitu. Yang jadi menteri-menteri pengusaha gitu. Nah, ketika mereka masih takut dengan rakyat gitu ya, ketika mereka melihat rakyat itu sebagai sesuatu yang cukup kuat untuk melawan, ya mereka akan kasih konsesi. Tapi ketika mereka melihat segitu doang melawannya, bisa dibeli, ditawarin aja jabatan wamen, selesai, ya kan? Ya nggak takut lagi mereka untuk mengeluarkan taring gitu. Untuk menunjukkan taringnya mereka nggak takut lagi. Nah, apakah generasi yang sekarang gitu itu punya kemauan dan kemampuan untuk membuat negara kembali takut pada gitu. Kalau ditanya apakah aku punya harapan sekarang justru karena ini generasi yang sudah terjebak dalam krisis dan mereka nggak punya banyak ruang lagi untuk melarikan diri. Ini do or die banget buat generasi yang sekarang. Hmm. Gitu. Kalau zaman-zaman tahun 2000-an, 2010-an itu melarikan diri banyak gitu ya. Bisa jadi tim ses, bisa jadi NGO gitu ya. Apalagi kalau dapat dapat kerjaan di funding, ya, selamat semua itu. Tapi generasi yang sekarang udah nggak ada lagi kayaknya, udah makin tertutup jalan untuk lari dari krisis. Jadi ini hampir sama dengan yang kami hadapi dulu, gitu ya. Udah hampir nggak ada lagi jalan keluar dari krisis. Gitu. Nah, apakah generasi yang sekarang bisa menjawab tantangan zamannya? Aku belum tahu, gitu ya, karena aku bukan peramal.
Tapi aku punya harapan, justru karena itu tadi, saat ini hampir nggak ada jalan keluar lagi. Yep. Gitu. Oke. Jadi kita tarik kembali lagi ke apa negara ini kan di capture oleh korporasi. Nah, Hmm. kalau kita melihat fenomena ketika negara di capture oleh korporasi, apa yang pertama kali hilang? Tanah, hutan, atau justru yang lebih mengerikan adalah hak rakyat itu sendiri, Bu? Hak itu apa? Coba, kalau menurut kalian hak itu apa? Hak itu hal yang dimiliki seseorang tidak dapat diganggu gugat dan harus apa ya di apa ya dijamin oleh negara. Tapi siapa yang memutuskan apakah satu hal adalah hak atau bukan? Negara itu sendiri mungkin. Iya, persis. Yep. Jadi eh, siapa yang menentukan eh, suatu hal adalah hak bagi rakyat? Yep. Kan dia harus muncul dalam peraturan perundang-undangan. Hmm. Ya. Dari asal katanya saja, rights, dan Yep. hak, gitu ya. Itu menunjukkan sesuatu yang dianggap benar, ya nggak? Hmm. Ya kan? Hak itu kan dari bahasa Arab ya, Yep. ya. Sementara rights dalam bahasa Inggrisnya, ya, ya itu benar itu hal yang benar gitu. Tapi yang benar dan yang salah ditentukan oleh negara sebetulnya. Jadi kalau eh, kalau dibilang kita kehilangan hak, barangkali tepat disebut di situ. Jadi sebelum kita kehilangan tanah, kita lebih dulu akan kehilangan hak atas tanah. Karena negara kemudian memberikan hak kepada korporasi, ya, untuk mencaplok tanah itu. Hmm. Ketika negara memberikan hak, misalnya ketika negara menunjuk satu bidang lahan tertentu sebagai proyek strategis negara, ya, semua harus minggir. Tidak ada lagi yang punya hak atas tanah itu ketika negara sudah menunjuk itu, kan gitu. Hak orang lain atau hak pihak lain terhadap tanah itu kan disingkirkan oleh aturan proyek strategis negara ini. Gitu. Jadi eh, yang pertama-tama memang eh, harus dipahami dulu bahwa corporate capture ini pada ujungnya, bukan pada ujungnya, salah satu eh, salah satu perwujudan Hmm. dari corporate capture adalah penentuan siapa yang berhak atas sesuatu. Hmm. Ketika kita bilang rakyat punya hak atas udara yang bersih, ya, ya kemudian solusinya adalah eh, silakan beli rumah di pinggiran kota. Jangan di dalam kota. Kalau di dalam kota ya salah kalian sendiri dong. Udah tahu polusi. Ya kan? Yep. Kayak gitu kan jadinya. Sementara daerah-daerah pinggiran ini kemudian mulai diurbanisasi. Kan itu keputusan tata ruang untuk Yep. memberikan apa namanya? Memberikan hak kepada para pengembang ini untuk Yep. mengalihfungsikan tanah pertanian menjadi pemukiman. Begitu. Apa yang hak, ya, dan apa yang batil itu akan selalu ditentukan oleh cara pandangnya. Kalau cara pandang kita, ya mudah-mudahan sih aku sama dengan yang lain ya. Yep. Cara pandangku adalah eh, udara bersih itu harus
berikan kepada rakyat dimanapun dia berada. Mau itu di kota, mau dia ada di dalam pabrik, gitu ya. Dia tetap harus dipenuhi haknya untuk mendapatkan udara bersih, gitu. Tapi kan dengan cara pandang neoliberal, gitu ya, ya semuanya kan yang tadi aku bilang neoliberal itu adalah fanatik pasar. Jadi udara bersih adalah sesuatu yang ya itu hak kalian untuk mendapatkan udara bersih itu kita kasih gitu ya, tapi bayar. Gitu. Karena dalam mekanisme pasar hak itu hanya bisa didapat kalau ada duitnya. Hak itu sendiri adalah komoditi, barang dagangan. Iya, kalian punya hak atas tanah gitu. Tapi sekarang karena tanah ini ada di apa namanya ada di peruntukan untuk infrastruktur gitu ya. Ya sudah, kami beli saja tanah kalian dengan harga segini gitu, karena anggaran pemerintah cuma segini. Kan gitu. Dia nggak ngitung bahwa tanah itu bukan cuman debu gitu ya, bukan cuman apa namanya, bukan cuman tanahnya gitu ya. Tapi di situ ada sejarahnya, di situ ada tradisinya, di situ ada ruang hidup gitu ya. Di situ ada kenangan, di situ ada apa segala macam. Tapi kan itu nggak dibayar. Kan gitu. Jadi semua diperlakukan sebagai komoditi, bisa dibeli, diperjualbelikan. Hak juga bisa diperjualbelikan. Jadi lebih tepatnya sebetulnya bukan kita kehilangan hak atau kita kehilangan tanah. Kita kehilangan hak dan kehilangan tanah adalah akibat. Tapi penyebabnya adalah neoliberalisme yang menganggap semua hal bisa diperjualbelikan, termasuk hak. Kalian berhak, gitu ya, berhak untuk hidup sejahtera, gitu. Tapi masalahnya kalian punya modal nggak? Kalau nggak punya modal ya sudah, gitu ya, udah salah kalian sendiri, kalian nggak punya modal, ya kan? Gitu. Oke. Nah, jadi gini Bung, sebenarnya bagaimana Capture ini memproduksi kekerasan dalam konflik agraria, baik secara fisik maupun struktural, gitu. Nah, ketika satu peraturan sudah menegaskan mana yang hak, Yep. ya, mana yang baik, ya, maka menjadi tugas aparat keamanan untuk membela, untuk menegakkan peraturan. Itu dulu salahnya. Jadi dalam sebagian besar kasus tanah bisa dilihat bahwa aparat keamanan tidak melakukan sesuatu hal yang keliru menurut undang-undang. Undang-undangnya yang keliru. Ya. Nah, tapi juga bahkan ketika para pengusaha ini ada dalam posisi yang salah dan melawan hukum, ya, mereka masih punya trik lain ya. Tadi kan aku bilang, corporate capture itu minimal ada 3 lah komponennya ya. Regulatory capture, academic capture, sama politician capture. Kalau secara regulatorinya belum diatur, gitu ya, mereka pakai politisi untuk membenarkan tindakan mereka. Gubernurnya datang bernegosiasi, tapi dalam negosiasi itu dia membawa kepentingan pengusaha. Ya, pasti pernah ngalamin
gitu ya. Konflik tanah itu pasti sering ngalamin, bupati, gubernur datang, tapi gubernurnya sebetulnya dia ngebelain kepentingannya pengusaha ini. Alasannya kita butuh infrastruktur apa segala macam ya, gitu. Dan politician capture ya, itu turunannya ya adalah karena politisi itu punya hak untuk memberi stempel pada kekerasan. Jadi ketika gubernur diam saja, ada polisi atau tentara yang mukulin rakyat, gubernurnya diam aja, kepala polisinya nggak dicopot, gitu ya. Itu berarti gubernurnya sudah ada di kantong pengusaha, kan? Yep. Gitu. Jadi corporate capture bukan cuma regulatorinya. Kalau itu nggak jalan, academic capture-nya main. Ya. Akademisinya bikin kasus apa namanya, kasus lumpur lapindo. Yep. Ya. Berapa banyak akademisi yang dikerahkan oleh Bakri untuk membenarkan bahwa tindakan mereka itu bukan akibat dari kerakusan pengusaha. Ya. Ini bencana alam. Ini bukan karena kesalahan pengusahanya. Akademisi main. Dalam banyak kasus di mana terjadi kekerasan, politician capture sebetulnya. Jadi tiga mekanisme ini gitu ya, itu akan dipergunakan sesuai waktu dan tempat, sesuai kondisi di lapangan. Kalau secara regulasi udah berpihak pada pengusaha, ya benar. Kalau petani menduduki lahan PT Perhutani, melanggar hukum nggak itu? Pelanggaran hukum itu. Karena apa? Karena peraturannya berpihak kepada pengusaha, begitu loh. Jadi ini jangan lihat kan membela hak kami sendiri, kami nggak mengalami hukum. Itu pelanggaran hukum. Yang kita lakukan harus selalu kita sadar gitu ya. Kapan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah pelanggaran hukum atau bukan. Dan resiko itu harus dikasih tahu, harus dibicarakan bersama, gitu loh, dengan kawan-kawan di basis. Tapi pendudukan lahan itu nyaris 100% dari kasus pendudukan lahan itu adalah pelanggaran hukum. Gitu. Yang mau kita tunjukin dengan melakukan pendudukan lahan adalah bahwa hukumnya harus diubah. Hukumnya yang nggak berpihak pada rakyat. Gitu. Nah, jadi tiga hal ini ya, regulatory capture, policy capture, sama academic capture, itu akan digunakan bergantian sesuai dengan apa yang kira-kira strategi apa yang paling pas ya untuk ada di lapangan. Sama kayak sebuah kesebelasan sepak bola gitu ya. Nyerang terus gitu ya, bobolan. Ya kayak yang kemarin itulah. Barcelona lawan Chelsea ya, nyerang terus ya. Bobol lah mereka. 3-0 ya kan? Tapi bertahan terus juga nggak benar juga gitu ya. Karena kalau kita bertahan barangkali kita nggak kalah, tapi kita juga nggak bakal menang. Ya. Kapan taktik tertentu dipakai? Nah, ini memang harus diakui bahwa oligarki ini lebih berpengalaman gitu ya, lebih punya determinasi lebih tinggi gitu ya, dan seringkali memang mereka jadi mereka memang saling cakar-cakaran sendiri, tapi kalau ketika berhadapan dengan rakyat mereka bisa bersatu. Dalam hal ini aku harus angkat jempol buat mereka, jadi karena itu nggak bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Bahkan ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini gitu ya, seruan-seruan persatuan rakyat masih
Masih kayak ini loh, masih kayak kita teriak-teriak ping budek gitu. Gitu. Jadi dari segi itu ya pantaslah mereka berkuasa gitu. Mereka lebih lebih determinasi lebih tinggi, mereka lebih berpengalaman gitu, dan mereka tahu kapan harus bersaing dan kapan harus bersatu, itu mereka tahu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Nah, sebagai aktivis yang pernah menjadi target negara, apa pesan Anda bagi generasi muda yang hari ini takut untuk bersuara, mulai-mulai takut untuk bersuara? Nah, kemarin aku bilang aku ketemu dengan beberapa kawan dari sejarah UI gitu. Yep. Aku bilang untuk melawan kita cuma butuh dua hal, ya, courage dan curiosity, keberanian dan rasa ingin tahu. Gitu. Jadi semua yang lain kritis, ya, label-label yang lain harus menyebut kritis, kemudian pandai bicara apa segala macam, nggak penting. Yang paling penting adalah keberanian dan rasa ingin tahu. Tahu. Jadi selama generasi yang sekarang gitu ya itu masih punya dua itu, ya, kita masih punya harapan besar gitu ya. Tapi kalau sudah courage-nya dan curiosity-nya sudah mati gitu ya, ya bersama itu pula mati demokrasi. Nasib negara ini, nasib bangsa ini ditentukan oleh pemuda dan pemudi umur 20-30-an. Mau jadi apa, mau kemana, usia itulah usia emas bagi demokrasi. Udah lepas umur 30, udah mulai persoalannya beda gitu. Udah mulai diresahkan dengan KPR ya, ya. Udah mulai mahnya kambuh gitu ya, udah mulai sakit kuning apa segala macam. Udah mulai banyak ininya, halangannya banyak. Makanya kawan-kawan muda umur 20 30-an kalau mau dipesan gitu ya, ya itu. Yang dirawat dua itu, courage dan curiosity. Itu. Oke, mungkin terima kasih, Bung. Baik, Oke, kawan-kawan sama-sama. pendengar, hari ini kita belajar bahwa negara bukan sesuatu yang netral. Ia bisa dikuasai, bisa disetir, bisa dibajak oleh mereka yang memiliki modal untuk melakukannya. Dan ketika korporasi masuk terlalu dalam, suara rakyat perlahan hilang, tanah menjadi komoditas, hukum menjadi stempel, dan perlawanan menjadi ruang yang semakin sunyi. Tapi seperti yang diingatkan Bung Daru, sejarah bukan garis lurus, selalu ada celah, selalu ada perlawanan, selalu ada kelompok yang menolak untuk tunduk. Terima kasih Bung Ken Budak Kusumandaru. Terima kasih untuk keberanian, ingatan, dan energi kritik yang tetap menyala sampai hari ini. Saya Blikar Anum Tiko, pamit undur diri. Tetap jaga tanah, jaga akal sehat, dan jaga perlawanan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Tanah Hukum dan Perlawanan. Oke.